PAI kelas 5C dan D, STI Sahabat Ilmu Karawang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang salihah di kelas 5C dan D? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pelajaran PAI semester 1 yang bagian terakhir. Pelajaran yang terakhir yang mana akan kita pelajari adalah pada kesempatan hari ini pelajaran ke-15, yaitu tentang dakwah Rasulullah di Madinah. Anak-anak yang salihah di kelas 5C dan D, kita akan membahas sejarah singkat dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan para sahabatnya terus berdakwah kurang lebih selama 10 tahun di kota Mekah. Selama itu pula beliau beserta sahabatnya mendapat hinaan, cacian, makian dari penduduk Makkah. Kemudian Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada kaum dari luar Makkah ketika musim haji tiba. Karena berdakwah di kota Makkah terasa sulit, maka Rasulullah berdakwah kepada kaum dari luar Makkah, agar apa yang beliau lakukan tidak terlihat oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad menemui mereka pada malam hari. Jadi dakwah ketika itu tersembunyi, bersembunyi-sembunyi. Rasulullah tidak terang-terangan. Kenapa? Kaum muslimin masih sedikit, Islam belum berkembang, sehingga harus bersembunyi berdakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan sekarang, sudah kita nikmati hasil perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kita malas belajar, ya. Jangan malas menuntut ilmu. Pahami Islam dengan baik dan benar. Kita lanjut. Berikutnya, suatu malam Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Rasulullah keluar melewati perkampungan Zuhl dan Syaiban. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam, namun mereka masih menunda untuk menerima Islam. Jadi belum terbuka hatinya, belum Allah berikan hidayah, sehingga belum bisa menerima Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, kemudian Rasulullah melewati Aqabah di Mina. Nabi mendengar suara obrolan. Setelah didekati, ternyata mereka 6 pemuda Yasrib. Mereka adalah As'ad bin Zurahah, Auf bin Al-Haris, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Rasulullah pun duduk bersama mereka, lalu beliau mendakwahkan Islam, membacakan Al-Quran, dan mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Rasulullah menyampaikan risalah Islam, salah satu dari mereka berkata, "Demi Allah, kalian semua pasti tahu bahwa dia adalah seorang nabi
seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi yang berada di Yasrib. Jadi orang Yahudi sudah mengetahui bahwa kelak di akhir zaman akan ada seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menyatakan masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah ke-6 orang pemuda tersebut kembali ke Yasrib, mereka mendakwahkan Islam di Yasrib. Pada tahun berikutnya, ada 12 orang Yasrib datang ke Makkah pada musim haji. Mereka adalah As'ad bin Zurahah, Auf bin Al-Haris, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amr, Uqbah bin Amir, Muaz bin Al-Haris, Zakwan bin Abdul Qais, Abdul Harisam bin Atayhan, dan Waim bin Sa'idah. Nah, itulah 12 orang berikutnya yang datang ke Makkah. Kita lanjut. Kemudian apa yang dilakukan oleh ke-12 orang tersebut? Mereka datang ke Makkah mau apa? Mau melakukan apa? Ke-12 orang tersebut menemui Rasulullah di Aqabah. Disinilah mereka menyatakan janji baiat kepada Rasulullah. Janji tersebut dinamakan baiat Aqabah pertama. Mereka berjanji tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat, tidak memfitnah, dan tidak menolak berbuat kebaikan. Barang siapa memenuhi janji tersebut, ia akan masuk surga. Barang siapa melanggarnya, maka Allah yang akan mengurusnya. Hanya Allah yang berkuasa menyiksa atau mengampuni dosanya. Lanjut, siapakah yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Yasrib? Ada yang tahu siapa? Jawabannya adalah kemudian mereka pulang ke Yasrib dan Nabi Muhammad mengutus Mus'ab bin Umair ikut ke Yasrib untuk mengajarkan Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Dan Islam berkembang pesat di kota Yasrib. Musim haji berikutnya pemeluk Islam semakin banyak. Mus'ab bin Umair kembali ke Makkah bersama 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Mereka bersepakat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Pada malam hari mereka bertemu Rasulullah di Aqabah. Rasulullah bersama Abbas bin Abdul Muthalib. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa baiat Aqabah kedua. Setelah baiat Aqabah kedua, Rasulullah berencana hijrah ke Yasrib. Kemudian Rasulullah berhijrah ke Yasrib ditemani oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau singgah dan bermalam di Gua Sur selama 3 hari. Lanjut. Kemudian Rasulullah menyewa Abdullah bin Uraikid untuk apa? Sebagai petunjuk jalan yang paham akan seluk-beluk perjalanan dan terpercaya untuk menunjukkan jalan dari Mekah ke Madinah. Yasrib, ya. Yasrib yang mana sekarang menjadi Madinah. Karena ketika itu Rasulullah hijrah dengan cara bersembunyi, tidak diketahui oleh kaum Quraisy karena ketika itu Rasulullah akan dibunuh. Yang mana peristiwa
ya itu untuk pembunuhan Rasulullah diusulkan oleh syaitan, ya, yang menyamar jadi manusia. Sehingga Rasulullah hijrahnya pada malam hari. Dengan mengendari 2 ekor unta yang dibawa oleh Amir bin Furaihah, pelayan Abu Bakar, mereka mulai melakukan perjalanan menuju Yasrib. Kita cukupkan materi kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Syukron wa jazakallahu khairan. Tetap semangat dalam menuntut ilmu agar dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin ya anak-anak belajarnya, dibaca bukunya. Apabila ada yang kurang paham, silakan tanyakan langsung ke Ustadz. Jangan malu. Belajar dan terus belajar, walaupun kita belajarnya tidak di sekolah secara langsung, namun semangat kita tetap harus membara. Menjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh akan Allah berikan apa yang kita impikan, ya. Tapi kalau kita malas, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.